Oke, belajar memperbaiki TV tabung. Sebelum kalian memperbaiki TV tabung, baiknya kalian cek dulu tegangan normalnya, atau kalian usahain buat tahu tegangan-tegangan normal yang digunakan di suatu TV tersebut, gitu ya men ya. Jadi untuk TV ini, saya sebagai contoh ada TV Polytron 21 in yang slim. Ini seri slim, U-Slim kalau nggak salah. Nah, ini kasusnya saya nggak bahas ini. Saya mau bahas tegangan-tegangan normalnya. Oke, untuk TV ini ya, nggak semua TV tegangannya sama, tapi secara garis besar itu mirip-mirip gitu ya men ya. Nah, sebagai contoh saya pakai TV ini, TV Polytron. Untuk kalian yang masih belajar di dunia elektronik, terutama di bagian TV televisi ya, di sini untuk TV tabung, outputnya itu kalian cek aja dari trafo besar ini. Ini ada dua trafo ini ya men, ada dua trafo. Kalian fokus aja ke trafo yang paling gede di sini. Ini yang paling gede. Ini buat trafo horizontal, ini buat yang power supply. Ini output power supply. Nah, untuk power supply ini kalian cek aja outputnya ada berapa biji ini. Biasanya ada dioda yang berjejer gitu ya. Ada juga TV yang diodanya itu semrawut gitu, ada. Tapi untuk TV Polytron ini kebetulan dia rapi. Diodanya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk TV Polytron biasanya ada tegangan 1, ini B+. B+ ya. Kemudian ada tegangan 38 volt kalau nggak salah, sekitar 38 volt. Kemudian yang satu ini 10 volt atau 9 volt. Kemudian yang satu lagi itu 12 sampai 15 volt. Semua ada kegunaannya masing-masing. Untuk yang B+ dia untuk tegangan utama buat supply flyback dan juga transistor ini horizontal. Untuk yang 38 volt biasanya dia untuk supply driver dari horizontal, ataupun biasanya dipecah lagi untuk supply tegangan 5 volt atau berapa gitu ya. Kemudian yang 10 volt ini juga biasanya dipecah lagi, ada jadi 9 volt atau 5 volt atau 3,3 sesuai dengan skema yang mereka buat gitu ya. Kemudian yang terakhir ini tegangan 12 sampai 15 volt. Biasanya ini untuk audio biasanya gitu. Nah, ini untuk output power supply. Untuk TV Polytron ini ada 1 2 3 4 ya, 4. Untuk TV ini ada 4 buah gitu. Kemudian setelah kalian cek ini normal semua, kalian juga wajib ketahui tegangan normal dari output flyback. Nah, kenapa saya untuk belajar ini saya kasih output dari power supply 1, kemudian output dari flyback ini. Kenapa? Karena ini adalah sumber tegangan ya. Untuk memperbaiki elektronik, semuanya elektronik, kalian pokoknya itu cek dulu tegangan yang dibutuhkan, tegangan yang di outputkan dari power supply ini dan di sini. Ini sebenarnya bukan power supply, cuman ini komponen pendukung gitu ya. Jadi kalian pastikan dulu untuk output power supply-nya ini normal dulu. Karena apa? Karena untuk output power supply ini misalkan udah normal ya, tinggal kalian cek komponen-komponen pendukung. Itu saya tidak akan bahas di sini, mungkin saya bahas di episode berikutnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk tegangan sumbernya ini ya, katakanlah kalian sebelum memutar keran air, misal dia tidak ada supply air yang masuk dan mengalir ke keran tersebut, pasti dia tidak ada air yang keluar dari dalam keran. Logikanya seperti itu men. Jadi ketika meskipun rangkaiannya di sini semuanya bagus, tapi tidak ada arus listrik yang keluar dari power supply sini, sama aja bohong dong, sama aja ini mati dong, kayak gitu ya. Nah, jadi kalian wajib normalkan dulu untuk power supply ini. Jadi masalahnya ada di sini atau di sini gitu ya. Sebentar, untuk power supply ini saya mau kasih tunjuk untuk pengetesan. Nah, saya colok dulu.
Oke, ini sudah start. Udah start, tunggu dia sampai nyala, atau kalian langsung colok ke sini juga boleh. Nah, oke, untuk di sini yang warna putih ini adalah tegangan utama atau B+. Dia terbaca sekitar 110 volt. Gitu, 110 volt. Atau biasanya untuk di TV shop ada yang pakai 125 volt. Gitu. Untuk TV Polytron ini sekitar 110 sampai 115 volt. Kemudian yang kedua ini biasanya adalah tegangan 38 volt. Sebentar, sorry, yang mana ini? Oh, biar lebih kelihatan, selektornya saya kasih ke 50 volt. Nah, di sini yang bawah ini dioda 1, kemudian yang ini dioda kedua. Nah, ini tegangannya terbaca 36 volt. Itu ya, 36 sampai 38. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tegangan lagi ini. Oh ya, saya belum jelaskan yang ini. Tadi saya udah jelaskan di awal. Ini 36 volt, ini jalurnya menuju ke driver horizontal. Driver horizontal yang untuk supply trafo yang kecil tadi loh. Nah, itu driver horizontal, atau kadang itu dia disuplai untuk komponen lain, tergantung seri TV-nya juga, tidak bisa mastiin. Kemudian yang berikutnya di sini ada tegangan 10 volt. Nah, biasanya ini 9 volt karena dia dapat elko, jadi dia naik sedikit 10 volt. Kemudian yang bawahnya lagi ini ada tegangan berapa ini? Coba saya mau tes. Nah, di sini terbaca 12 volt. Itu ya, sebentar lagi. Nah, dia 12 volt, men. 12 volt. Itu artinya tegangan ini biasanya disuplai untuk si IC audio ini. Nah, 12 volt. Untuk kebetulan di sini dia makainya bukan 12 volt yang CT, dia pakai yang 12 volt dan ground gitu ya, yang 0. Nah, gitu. Jadi untuk tegangan power supply-nya dia normal. Oke, kemudian kita lanjut ke tegangan dari output flyback. Nah, output flyback ini kalian fokus aja ke ini tegangan video. Nah, tegangan video ini, jika tegangan ini tidak ada, maka bisa dipastikan tabungnya dia tidak akan bisa nyala seperti itu. Dia pasti gelap layarnya, gitu ya. Tegangan video di sini saya cek di sini. Sorry, ini selektornya harus di 250 volt. Oke, tegangan video di sini saya cek. Di situ terbaca 160, 150 berapa itu? Tidak sampai 180 volt. Sebenarnya untuk tegangan ini kurang, men. Tegangan ini sebenarnya kurang. Mungkin nanti saya akan melakukan penggantian pada elko-nya. Di sini 180. Harusnya ini 180 volt. Nah, ini kurang tegangannya. Gitu. Harusnya ini 180 volt. Oke, mungkin nanti saya akan melakukan penggantian elko. Atau mungkin besok sih, ini udah malam soalnya. Kemudian ini ada heater. Nah, heater di sini ada tegangan biasanya AC ya, men ya. Karena ini dia tidak dilewatkan dioda. Dia langsung ke resistor. Resistor itu fungsinya juga buat fuse, kemudian menuju soket ke RGB sini. Nah, caranya mengetek heater itu gimana? Ceknya di AC, men. Di selektor AC kasih yang terkecil di 10 volt, kemudian cek di kaki flyback ini boleh. Nah, dia muncul 4 volt. Ini adalah tegangan normal, gitu ya. Kemudian kalian boleh cek ke sini juga. Nah, ini ada 4 volt. Kemudian yang setelah resistor juga harus muncul sekitar 4 volt. Nah, karena banyak kasus juga untuk terutama TV-TV Cina, heaternya tidak muncul ketika saya tes di sini ataupun yang di sini, dikarenakan resistor untuk jembatannya ini dia putus. Nah, gitu. Atau resistor untuk fuse-nya dia putus, fuse heater ya. Nah, ini muncul gitu.
Kalau tegangan heater ini tidak muncul juga akibatnya dia di TV tidak bakal bisa nyala seperti itu. Dia nggak akan ada tampilannya, gitu ya. Kemudian lagi kita ke ABL. Nah, di sini ABL itu biasanya tidak bisa terbaca, atau kadang juga ada tegangannya. Sebentar, saya mau coba cek di sini. Saya coba tes di sini ABL. Biasanya ada 12 volt, atau kadang itu malah tidak bisa terbaca. Mungkin karena testerku yang rusak ya. Nah, ini ABL, saya tes di situ terbaca 12 volt. Nah, ABL 12 volt, tapi tidak bisa juga dibuat patokan ya, karena ABL itu sifatnya kayak pulsa atau apa itu, gue udah lupa teorinya juga. Nah, kemudian di sini ada tegangan plus 12 dan min 12. Untuk TV Polytron ini dia pakai vertikal yang plus 12 volt dan minus 12 volt, atau bisa diartikan untuk tegangan simetris gitu ya, plus 12 dan minus 12. Atau kadang ada TV yang makainya dia cuman plus 30 volt sorry, di 24 volt atau di 15 volt, atau ada yang 16 volt juga, ada yang 12 volt juga gitu. Untuk TV Polytron ini dia pakai 12 volt. Nah, kita tidak bisa lewat tes di sini karena kita harus cek ketika dia melalui resistor ini. Nah, resistor ini posisi masih AC pasti. Kemudian kita cek setelah dioda aja. Nah, di sini setelah dioda dia pasti muncul tegangan DC. Nah, di situ terbaca 15 volt, men. Di situ terbaca 15 volt. Kenapa Bang 15 volt padahal di sini tulisannya 12 volt? Ya, memang seperti itu karena di sini dia sudah melewati dioda dan ada elko-nya juga. Jadi ketika kita merubah tegangan dari AC ke DC, ketika kita melewatkan dioda dan elko, dia pasti tegangannya naik sekitar berapa persen, saya juga lupa. Nah, dikali 0,3 kalau nggak salah ya, dari 12 volt jadi dia ke berapa ini, 15 volt. Begitu pula yang minus 12 volt. Ini untuk tegangan minus ya, kita nggak bisa tes langsung ke sini karena pasti jarum kita itu terbalik. Caranya gimana? Caranya kalian balik aja. Nah, yang plus ditaruh ground sini, kemudian yang min ke sini gitu. Kenapa seperti itu Bang? Nah, ketika kita colok posisi seperti ini, yang merah ke sini, dia pasti terbalik, men. Nah, gitu ya. Coba saya mau coba tes, tunjukin ke kalian, meskipun ini sedikit beresiko. Oke, saya ambil yang minus di sini. Nah, ke tegangan ini dia harus naik. Nah, seperti itu. Dia di minus 14 volt gitu, men. Jadi seperti itu untuk tegangan normal TV tabung ya. Jadi untuk belajar kali ini cukup sampai di sini dulu. Itu tegangan normal dari output televisi atau output power supply TV dan juga flybacknya. Untuk tegangan-tegangan lain saya tidak bahas di sini karena takutnya nanti durasinya terlalu panjang gitu ya. Oke, see you again.